Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Rahmawati sebagai moderator kelompok 10 yang akan memandu presentasi pada malam ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu EBNP pada cancer. Next. Untuk anggota kelompok 10 yaitu ada Nadia Salwa Mulyani, Intan Rahmawati, Tiara Firnanda, dan Rizky Nurhidayat. Next. Untuk latar belakangnya, kanker dan perawatannya seringkali menyebabkan asupan gizi yang berkurang dan penurunan berat badan yang tidak disengaja, yang terkait dengan hasil perawatan yang lebih buruk. Intervensi gizi termasuk penggunaan ONS dapat meningkatkan asupan gizi, mempertahankan atau meningkatkan berat badan, dan berpotensi meningkatkan kualitas hidup dan kelangsungan hidup pada pasien dengan kanker. ONS adalah produk cair semi padat atau serbuk multinutrisi multigizi komersial yang bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi oral ketika diet normal pasien tidak mencukupi. Mereka berbeda dari suplemen vitamin atau mineral dan dapat berupa formulasi standar, energi tinggi, dan protein tinggi. ONS khusus penyakit juga tersedia, disesuaikan dengan kebutuhan pasien kanker. Efektivitas ONS telah dievaluasi dalam berbagai tinjauan sistematis dan meta-analisis yang menunjukkan manfaat potensial ketika diresepkan dan diawasi oleh ahli gizi, terutama jika dikombinasikan dengan konseling gizi. Next. Selanjutnya yaitu purpose and aim. Purpose-nya yaitu untuk mengevaluasi efek dari terapi suplemen gizi oral pada status gizi dan kualitas hidup pasien dengan kanker esofagus yang menjalani radioterapi dan kemoterapi. Untuk aim-nya yang pertama untuk mengevaluasi efek dari terapi suplemen gizi oral pada status gizi dan kualitas hidup pasien dengan kanker esofagus yang menjalani radioterapi dan kemoterapi. Yang kedua berfokus pada efek suplemen gizi oral preoperatif. Yang ketiga berfokus pada efek terapi suplemen gizi oral secara umum. Next. Selanjutnya yaitu PICOT question. Untuk populasinya, pasien kanker esofagus yang menjalani radioterapi dan kemoterapi. Intervensinya pemberian suplemen gizi oral, komparasinya kelompok diet tradisional, outcome-nya status gizi dan kualitas hidup pasien, dan waktunya sebelum dan setelah radioterapi dan kemoterapi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Rizky. Selanjutnya, synthesis of evidence. Yang jurnal pertama adalah protokol untuk uji terkontrol ATA yang bertujuan untuk mengevaluasi efek terapi suplemen gizi oral pada status gizi dan kualitas hidup pada pasien kanker esofagus yang menjalani radioterapi dan kemoterapi. Kemudian rasionalnya adalah bahwa malnutrisi umum terjadi pada pasien kanker esofagus dan dapat berdampak negatif pada hasil pengobatan dan kualitas hidup sehingga suplemen gizi oral mungkin bermanfaat. Kemudian jurnal yang kedua, artikel ini meninjau peran intervensi nutrisi pada pasien kanker yang menjalani pengobatan. Bukti menunjukkan bahwa suplemen gizi oral dapat membantu mempertahankan atau meningkatkan status gizi dan kualitas hidup pada pasien kanker, terutama yang menderita kanker gastrointestinal. Kemudian jurnal yang ketiga, penelitian ini berfokus pada efek suplemen gizi oral preoperatif pada hasil keluaran pada pasien ada. Temuan kunci adalah bahwa suplemen gizi oral preoperatif dapat memperbaiki hasil luaran pasca operatif seperti mengurangi komplikasi dan memperpendek lama rawat inap. Kemudian outcome and measure plans. Jurnal yang pertama, outcome, efek suplementasi gizi oral terhadap status gizi pasien kanker esofagus yang menjalani kemoterapi dan radioterapi. Kemudian efek suplementasi gizi oral terhadap kualitas hidup pasien kanker esofagus yang menjalani kemoterapi dan radioterapi. Kemudian measure plans, pengukuran parameter status gizi, berat badan, indeks massa tubuh, dan albumin, dan lain-lain sebelum dan setelah intervensi. Kemudian pengukuran skor kualitas hidup pasien menggunakan kuesioner kualitas hidup sebelum dan setelah intervensi. Kemudian pemantauan efek samping atau reaksi merugikan dan dari intervensi. Selanjutnya jurnal yang kedua, outcomes, efek suplementasi nutrisi oral terhadap status gizi pasien kanker, efek suplementasi gizi oral terhadap kualitas hidup pasien kanker. Kemudian measure plan, pengukuran parameter status gizi, berat badan, asupan kalori, protein, dan lain sebelum dan setelah intervensi. Kemudian pengukuran skor kualitas hidup pasien menggunakan kuesioner yang valid sebelum dan setelah intervensi. Kemudian jurnal 3, outcome, perbaikan status nutrisi pasien, kemudian perbaikan kualitas hidup pasien. Kemudian measure plan, pengukuran status gizi pasien sebelum dan setelah intervensi. Kemudian pengukuran skor kualitas hidup pasien sebelum dan setelah intervensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Tiara.
Baik, untuk selanjutnya itu metode yang digunakan adalah sistematika review dan meta-analisis untuk mengevaluasi efektivitas dalam pemberian suplemen gizi oral pada pasien kanker. Yang kedua yaitu menunjukkan bahwa metode yang digunakan adalah uji klinis untuk mengevaluasi efek pemberian suplemen gizi oral pada pasien kanker. Selanjutnya, untuk temuannya, oral nutrition supplement atau ONS berperan penting dalam membantu pasien mencapai tujuan gizi selama pengobatan kanker. Meskipun efek positif yang konsisten terlihat dalam peningkatan asupan gizi dan peningkatan berat badan, dampak positif terhadap hasil klinis belum sepenuhnya terbukti. Meski tinjauan yang lebih luas menunjukkan manfaat positif untuk menjadi efektif, ONS harus disesuaikan dengan pola makan individu di bawah pengawasan ahli gizi dan menjadi bagian dari konseling. Sambil mempertimbangkan gejala yang dapat mempengaruhi asupan zat gizi, indikasi juga menunjukkan bahwa ONS yang diperkaya dengan asam lemak omega 3 atau agen imunomodulasi lainnya dapat bermanfaat untuk sekelompok pasien kanker tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nadia. Kemudian untuk ONS adalah jalur zat gizi pilihan yang direkomendasikan oleh pedoman Tiongkok dan Eropa untuk pasien tumor, yang dimana suplemen zat gizi oral memainkan peran yang tidak tergantikan dan dalam meningkatkan toleransi pasien tumor, meningkatkan status gizi pasien tumor selama radioterapi, bahkan memperpanjang durasi terapi selama siklus hidup mereka. Kemudian untuk ONS dapat melengkapi kekurangan energi dan protein pada pasien dengan kanker esofagus, mempertahankan dan meningkatkan berat badan pasien, dan meningkatkan status gizi juga meningkatkan kualitas hidup. Kemudian untuk implication for practice, penggunaan ONS sendiri dalam perawatan paliatif harus dinilai secara individual, yang dimana selama pasien dirawat, pengobatan paliatif dapat berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. ONS direkomendasikan untuk pasien dengan asupan gizi yang kurang untuk meningkatkan hasil pengobatan. Ketika kondisi pasien memburuk, kerugian ONS mungkin lebih besar daripada keuntungannya. Dan ONS harus dipertimbangkan kembali secara hati-hati. Penekanannya harus selalu pada kenikmatan makanan dan minuman serta memaksimalkan kualitas hidup. Kemudian ini untuk bukti jurnalnya dan referensinya. Kemudian saya serahkan ke moderator. Baik, presentasi yang sudah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.